Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Senang sekali hari ini saya ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Sebagai informasi, mulai hari ini sebenarnya kami sudah membuka ibadah bersama di tempat ini, belum di ruko. Kami pakai tempat ini tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan kami berencana pada minggu pertama bulan Juli itu kami akan mulai ibadah di ruko. Tapi dalam minggu-minggu ini Bapak Ibu Saudara yang sudah ingin bergabung bisa datang ke tempat ini. Tapi kalau belum, saudara masih bisa ikut di live streaming. Demikian juga untuk bulan Juli ke depan sampai daerah atau Indonesia itu benar-benar pulih dari wabah corona. Haleluya, puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita bersama-sama. Hari ini saya akan bicara tentang berkat Tuhan. Semua bilang berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Sekali lagi, berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah frasa, kalimat dalam Alkitab yang mempunyai arti yang beragam. Berkat Tuhan itu dalam Alkitab itu selalu mempunyai arti yang jamak. Tidak selalu berarti materi, tidak selalu berarti sebuah kesembuhan, tidak selalu berarti sebuah kelimpahan. Tapi untuk era perjanjian lama, berkat Tuhan itu selalu dihubungkan dengan perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan atas seseorang, ketika Tuhan ketika Tuhan berkenan atas seseorang, ketika Tuhan meridoi, kita pakai bahasa rekan-rekan kita di seberang sana, meridoi seorang, maka dia akan memberikan berkat-berkatnya yang ajaib kepada orang tersebut. Saudara bisa perhatikan sejarah Alkitab mencatat waktu Tuhan memberkati Abraham, waktu Tuhan berkenan atas hidup Abraham, maka Abraham diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Waktu Tuhan memberkati Daud, waktu Tuhan memberkati Salomo, Tuhan memberikan kelimpahan atas hidup mereka sesuai dengan perkenanan Tuhan atas hidup mereka. Tapi dalam perjanjian baru, kalau kita belajar tentang berkat Tuhan, maka saudara akan menemukan perkenanan yang kita terima itu di dalam Yesus Kristus. Oleh kasih karunia-Nya dalam Kristus, kita dibuat berkenan oleh Tuhan. Dalam konteks berkenan oleh Tuhan, maka kita mendapat kelimpahan dari Kristus itu sendiri. Dalam kitab Roma mengatakan bahwa kita itu adalah ahli waris kerajaan surga. Dia itu yang sulung. Kalau bicara tentang misi penyelamatan, Yesus itu disebut anak tunggal. Tapi kalau bicara tentang sebuah komunitas berkat yang besar yang disiapkan oleh Tuhan, maka dia disebut yang sulung. Kenapa dia harus disebut yang sulung? Karena ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang seterusnya. Dan kalau dia yang sulung, yang telah menerima berkat dari Tuhan, maka semua kita yang terhisap di dalam Kristus, yang kemudian menjadi satu bagian keluarga kerajaan Allah, kita juga mendapat berkat-berkat yang ajaib dalam Kristus. Tapi hari ini saya ingin bicara tentang sebuah konteks berkat yang pernah diterima oleh bangsa Israel. Ada sebuah situasi yang pernah mereka dapat dan terima dari Tuhan, yang kemudian membuat mereka mengalami sebuah perkenanan Tuhan. Setelah sekian waktu lamanya mereka harus berjuang, mereka harus mengalami pasang surut, mereka harus kehilangan banyak sekali saudara mereka, sampai mereka ada di sebuah tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita buka Ulangan pasal 34 ayatnya yang keempat. Ya, ini menjadi sebuah kebenaran. 34 ayatnya keempat. Ini janji Tuhan atas hidup mereka. Ini janji Tuhan atas seluruh bangsa Israel yang diterima oleh Musa, dan kemudian dicatat dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-34 ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada, perhatikan baik, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri
tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saya ingin saudara memperhatikan baik kalimat yang kedua dari catatan Alkitab ini. Bicara tentang inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, perhatikan, kepada keturunanmu lah, haleluya, akan kuberikan negeri itu. Kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang kemudian mengikat janjinya dengan sebuah sumpah, maka saya sangat percaya, saya sangat yakin apa yang dijanjikan Tuhan pasti tergenapi. Bisa katakan amin? Apa yang Tuhan janjikan dalam semua lini kehidupan sesuai dengan janjinya, apalagi sudah diikat dengan sumpah, dia bertanggung jawab dengan sumpahnya sendiri ya atas setiap perjanjiannya, itu akan pasti tergenapi. Nah, ceritanya begini, Musa dibawa naik ke sebuah gunung dan diperlihatkan tanah warisan yang akan disiapkan Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan bilang begini kepada Musa, lihat, itu tuh sana tuh negeri. Musa, congana lihat, itu sana, itu daerah yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Musa, coba kamu lihat sana, itu negeri itu negeri yang hebat, yang beberapa waktu yang lalu ada Yosua dan Kaleb bilang negeri itu adalah negeri yang makmur, negeri itu adalah negeri yang penuh dengan susu dan madu, negeri itu adalah negeri yang luas, negeri yang hebat. Tapi perhatikan Musa, kamu nggak akan masuk ke sana, ya, kamu hanya bisa lihat saja, kamu akan masuk. Dan kita akan belajar bagaimana akhirnya mereka bisa mendapat berkat yang besar sesuai dengan sumpah Tuhan atas dirinya sendiri terhadap janjinya kepada seluruh orang Israel. Setelah Musa mati, Bapak Ibu Saudara tahu, maka tongkat estafet pelayanan itu dipegang oleh Yosua. Tuhan langsung memilih Yosua untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Mari kita buka dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Saya ingin bahas poin yang pertama. Kalau saudara ingin mendapat berkat Tuhan, ya, sesuai dengan janji Tuhan yang akan kita bahas dalam khotbah ini, maka saudara harus belajar memahami cara Tuhan bekerja. Kalau saudara perhatikan, Tuhan bekerja terpola. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu pola kerja Tuhan itu nggak pernah berubah. Itu sama. Mari kita lihat apa yang Tuhan tulis melalui Yosua dalam Yosua pasalnya yang pertama ayat kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel. Coba perhatikan baik dan renungkan situasinya. Ini bukan lagi situasi yang bukan dalam keadaan yang baik. Waktu Yosua mendapat tongkat estafet dari Musa, ya, ini bangsa Israel sudah ada di seberang sungai Yordan, yang sudah berkemah di situ beberapa waktu lamanya, lagi menunggu kapan bisa masuk ke tanah Kanaan. Ada satu penghalang besar di sana. Apa itu? Sungai Yordan. 2 hari yang lalu saya menonton sebuah video, ada banjir yang melanda daerah Gorontalo. Ada salah satu jembatan sebagai penghubung dari satu daerah ke daerah yang lain, itu diterjang oleh banjir. Itu kekuatan air, saudara, itu bisa meluluhlantakkan jembatan yang kokoh, yang berdiri, yang membentang antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Itu diterjang oleh banjir, menunjukkan bahwa kalau air lagi debitnya lagi banyak, lagi banjir, itu akan sangat berbahaya sekali untuk dilintasi. Nah, untuk kondisi sungai Yordan itu sementara berada dalam kondisi yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Air, debit airnya lagi banyak. Itu orang Manado bilang lagi gurih, lagi banjir, yang lagi sebab, ya, itu airnya lagi, airnya yang biasa saja belum tentu mereka bisa seberangi, apalagi airnya dalam keadaan banjir. Tapi Tuhan bilang begini kepada Yosua, dengar baik, hambaku Musa sudah mati, berhenti hidup dengan bayang-bayang Musa.
Berhenti hidup dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ini waktu yang baru. Ini waktu yang dimana engkau akan memulai sebuah kehidupan yang baru dalam penyertaan Tuhan. Kerjakanlah. Pergi, seberangi sungai Yordan. Ini saya belajar dan saya kemudian merenungkan, Tuhan, nggak salah Tuhan suruh seberangi orang dalam kondisi begini. Nggak salah, ini kan kondisinya nggak baik. Ini kan kondisinya nggak enak. Ini kan kondisinya bukan kondisi yang terbaik untuk bisa menyeberang. Tapi kemudian saya dapat jawaban pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Dicatat bahwa sebenarnya sungai Yordan itu sementara meluap. Ya, Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-15, coba saudara perhatikan baik. Dibilang begini. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak. Jadi ini keterangan tentang keadaan sungai Yordan. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya. Ya, jadi dia sementara meluap sepanjang tepinya, dia lagi banjir sepanjang tepi sungai Yordan, baik sisi sebelah sana maupun sisi sebelah di mana orang Israel berkemah, itu sementara sebak sampai ke tepinya. Saya dapat jawaban di sini. Apa itu, saudara? Poin yang berikut, kalimat berikut. Selama musim menuai. Ternyata di seberang sana, di seberang sungai Yordan, di tempat di mana mereka akan tuju, itu musimnya lagi musim menuai. Kalau saudara coba membawa kondisi struktur alam cuaca ke daerah kita, kita akan biasa saja untuk bisa memahami hal ini. Karena di daerah kita yang mempunyai 2 musim, ya, daerah tropis itu kita bisa menanam padi dalam 1 tahun itu bisa 2 kali menuai, ya, sampai 3 kali lagi menuai. Tapi di daerah-daerah yang kondisi cuacanya sangat berbeda dengan daerah kita, itu musim menuainya hanya bisa terjadi 1 kali dalam 1 tahun. Ya, jadi untuk bisa tunggu menuai berikut itu bisa terjadi tahun depan lagi. Kenapa Tuhan minta Yosua, ngana mesti seberang sekarang? Apapun resikonya kamu harus lewat sekarang ini. Karena di depan sana ada berkat besar. Di depan sana daerahnya sedang menuai. Dan tuaian itu sebenarnya disiapkan Tuhan untuk orang Israel. Ini yang saya katakan. Pahami pola Tuhan bekerja. Haleluya. Hari-hari ini kadang-kala kita berpikir, Tuhan, kok saya harus melewati jalan yang sulit? Kok saya harus melewati jalan yang begitu sukar? Kok ada jalan buntu, ada penghalang di sini, ada penghalang di situ yang harus saya lewati. Kadang-kadang kita nggak mau maju dan malah kita hopeless, kita berdiam diri, kita nggak mau bangkitkan iman dan percaya kita dan bergerak sesuai dengan apa mau Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau coba bergerak, melangkah 1, 2, 3 langkah di depan itu lagi ada musim menuai dan kita hanya tinggal menuai di sana. Ini pahami cara Tuhan bekerja. Saya selalu bilang ke istri saya, bahkan kepada seluruh jemaat Tuhan sekalian, saya lihat kondisi pola yang kami alami. Kalau kami kalau kami sedang berhadapan dengan situasi yang sulit sekali, semakin sulit, ada sebuah pengharapan yang timbul dari hati saya selalu bilang begini, sebentar lagi saya menuai, sebentar lagi ada berkat besar, sebentar lagi ada pertolongan ajaib dari Tuhan. Dalam kondisi itu, dan selalu terbukti, selalu tepat setelah kondisi-kondisi yang sulit kami bayangkan, sulit kami jalani, setelah itu ada musim menuai yang kemudian kami tinggal tuai. Penting ini saudara harus pahami bersama bahwa Tuhan menyiapkan berkat untuk kita. Katakan amin. Tapi kita harus melangkah, kita harus bergerak, kita harus melewati sungai Yordan. Saudara, melewati sungai Yordan itu bukan perkara yang mudah. Itu bukan perkara yang gampang. Belum ada rakit, belum ada perahu. Bagaimana harus membawa 600.000 laki-laki, belum perempuan dan orang tua, yang diperkirakan 2,1 sampai 2,9 juta
Ada yang bilang 3,2 juta waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Dan setelah di perjalanan sudah terjadi sudah berkembang sekian banyak orang Israel. Saya kurang tahu persis hitungannya berapa banyak yang masuk, ya, 2-3 juta orang mungkin yang masuk, atau mungkin ratusan ribu orang yang pasti yang masuk itu banyak. Kalau toh juga harus punya perahu untuk mereka lewati, nggak ada perahu yang cukup, saudara, untuk bisa bolak-balik muat sekian banyak orang itu. Ada satu jalan yang harus dikerjakan oleh mereka. Tuhan bilang begini kepada Yosua, Yosua, siapkan pasukan untuk pergi melangkah ke sana. Dalam cara kerja Tuhan untuk Musa itu berbeda. Waktu Musa, pada waktu mereka harus menyeberang laut Teberau, Musa yang paling depan dan pegang tongkat. Tapi pada waktu Yosua, ya, Yosua bukan ada di depan. Dia memberikan prioritas kepada para imam yang kemudian memikul tabut perjanjian untuk ada di barisan paling depan untuk menyeberang. Catatan Alkitab bilang begini, kalau saudara baca ceritanya, mereka kemudian menyeberang sungai itu dengan caranya seperti ini. Para imam memikul tabut Tuhan itu berdiri di garis paling depan, dan kemudian pada pagi-pagi buta, pagi-pagi benar, ya, subuh-subuh, mereka kemudian mencelupkan kakinya ke air, ya. Dan Alkitab bilang pada waktu itu Tuhan bekerja dengan mujizat Tuhan yang besar. Dulu saya bicara ini, ketika saya belum begitu mendalami cerita ini dan memahami tentang kondisi geologis yang ada di daerah Palestina, saya selalu bicara begini. Waktu para imam itu melangkah, air terbelah. Mereka melangkah, air terbelah. Waktu mereka melangkah, air terbelah. Tapi ternyata Alkitab bilang bukan begitu. Pada waktu mereka mencelupkan kakinya, Tuhan membuat mujizat. Saudara tahu di mana mujizat Tuhan buat? Itu jauh di sana. Catatan Alkitab bilang jauh di sana, di sebelah Sartan. Daerah sebelah Sartan, saudara bisa baca ceritanya, itu kurang lebih 56 km dari tempat menyeberang orang Israel. Ya, apa yang terjadi? Tuhan buat sebuah bendungan besar di sana, air yang mengalir yang menuju tantangan Yeriko, ya. Mereka waktu dia mengalir itu terbendung, ya. Itu rupa stop di situ. Rupa ada bendungan raksasa yang kemudian dibuat Tuhan di atas sana, ya. Yang dibuat Tuhan di atas sana untuk air tidak langsung terus mengalir. Untuk air tidak langsung terus berjalan. Nah, yang Tuhan buat itu adalah begini. Yang Tuhan buat itu begini. Air stop di sana. Pertanyaannya, kenapa Tuhan buat air itu stop di sana? Kok nggak stop di sini? Ya, kan mereka mau lewat di sini. Kenapa stopnya di atas sana? Dan membutuhkan cukup waktu yang cukup lama, saudara, untuk kemudian debit air berangsur-angsur itu kemudian turun, dan kemudian kering, dan mereka lewat, ya. Yang saya pahami itu begini. Pada waktu para imam itu melangkah kaki masuk ke dalam, itu sungai Yordan itu dalam, saudara, ya. Itu sudah sebak, sudah naik sampai ke tepinya. Jadi pada waktu mereka masuk, saya nggak tahu air yang masuk para imam itu sudah sampai di mana. Sampai di pinggang kah? Sampai di dada? Atau sampai di mana? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu begini, mereka akan ada di situ terus, ya, dalam kondisi seperti itu sampai betul-betul mujizat Tuhan terjadi. Sampai betul-betul air yang di atas sana itu kemudian efeknya bisa terlihat 56 km di bawah. Mereka nggak bilang mengeluh begini, Joshua, ini apa-apaan? Ini kami kan sudah di sini. Ini dingin loh. Ini bukan
perkara yang mudah untuk ada di dalam air pada waktu subuh-subuh tenggelam. Untuk waktu itu belum ada asam urat, ya. Kalau udah ada asam urat sama seperti Pastor Tommy Lantang, aduh, itu langsung berat itu kaki, ya. Kalau Pastor Demas asam lambung itu enggak masalah sebenarnya. Tapi kalau asam urat pagi-pagi begitu, jangan boleh bikin apa-apa. Dingin sekali, saudara. Tapi dalam keadaan seperti itu, mereka nggak mengeluh. Kenapa? Karena mereka belajar pahami pola cara Tuhan bekerja. Sulit melangkah. Orang harus melangkah di tengah kemustahilan. Kita harus melangkah di tengah situasi yang tidak bisa kita olah dengan logika kita manusia. Saya selalu bilang, Anda melangkah dengan iman, Tuhan menanti Anda dengan mujizat. Anda melangkah dengan iman, dengan situasi apapun, ada mujizat besar Tuhan terjadi. Hari ini mungkin ketika saudara melangkah, ketika saudara maju, ketika saudara bilang, Tuhan, aku mau mengikatkan diriku denganmu, Tuhan. Aku akan mempunyai iman dan percayaku yang sungguh kepadamu, Tuhan. Aku mengambil sebuah tindakan nyata kepadamu. Tapi hari ini saudara belum menerima berkat Tuhan, jangan takut. Jauh di sana Tuhan sudah buat mujizat. Jangan takut, jauh di sana sudah ada keajaiban. Hari ini mungkin belum kita lihat, jauh di sana Tuhan sudah melakukan berkat. Saya dan istri sudah sangat banyak kali melihat Tuhan bekerja dengan pola ini dalam kehidupan kami. Hari ini belum ada apa-apa, hari ini nggak punya apa-apa, tapi kami yakin jauh di sana Tuhan sudah melakukan keajaiban untuk kami. Pahami cara Tuhan bekerja, amin. Ada tuaian besar yang siap kita ambil di sebab. Dua, kita belajar dalam catatan Yosua ini. Kalau kita ingin terima berkat Tuhan yang besar, maka Tuhan mau supaya kita taati aturan yang Tuhan tetapkan. Tuhan begini kepada Yosua. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Coba perhatikan Yosua 1 ayat 8, supaya sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Ini maksudnya begini, dalam perjanjian baru, saya sudah katakan di awal bahwa berkat Tuhan itu kita dapat dalam Kristus. Oleh kasih karunia Kristus kita mendapat perkenanan Tuhan, dan kemudian kita mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Saya sangat percaya bahwa semua kita telah mengalami anugerah besar dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Nah, kemudian setelah kita memiliki kasih karunia dari Tuhan, saudara harus tahu juga bahwa Tuhan gak mau kita hidup biasa-biasa. Tuhan gak mau kita hidup ya enak-enakan saja. Kita menganggap remeh terhadap semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita meresponi semua kasih karunia Tuhan. Ini yang Tuhan bilang kepada Yosua. Kalau saya pakai dalam bahasa perjanjian baru begini, Yosua, ya, ini sebagai bentuk respon dari pemeliharaan Tuhan, kamu harus berjalan dengan baik. Ya, ini responnya. Kamu harus bertindak hati-hati. Katakan Taurat ini, firman Tuhan ini siang dan malam, ya, sesuai dengan apa yang tertulis. Ini Alkitab sedikit memberikan penekanan di sini. Sesuai dengan apa yang tertulis. Hati-hati loh saudara. Hari-hari ini banyak sekali cara iblis untuk membuat kita sedikit terjebak pada firman-firman yang tidak tertulis, ya, kepada seolah-olah itu firman tapi nggak tertulis. Kita mengikuti semua hal-hal yang kelihatannya, kedengarannya firman, tapi sebenarnya adalah skenario kita yang kita coba buat, ya, seolah-olah itu firman. Iblis pernah datang kepada Tuhan, kepada Yesus, ya, dan kemudian dia coba memanipulasi firman.
Seolah-olah itu tertulis di Alkitab seperti itu. Seolah-olah tertulis di Alkitab seperti itu waktu dia mau membuat Yesus jatuh dan takluk, ya. Tapi Yesus bilang ada tertulis. Yesus bantah terus dengan apa? Dengan perkataan-perkataan yang tertulis dari Alkitab. Jangan coba kita membuat sebuah definisi sendiri terhadap sebuah kebenaran dan coba kita mau masukkan kepada kebenaran Alkitab, dan kita cari ayat Alkitab untuk mencocokkan apa yang kita telah bangun sebagai konsep berpikir kita terhadap sebuah firman yang menurut kita itu adalah firman. Saya mau supaya hari ini kita back to the Bible. Kita kembali ke Alkitab, ya. Kita pelajari firman, kita baca firman, kita renungkan firman, kita minta Tuhan membuka rahasia firman kepada kita. Karena dengan ini Alkitab bilang kita akan berhasil dan kita akan berutuh. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, Tuhan bilang begini. Setelah Tuhan marah, Allah marah karena sampai pakai bahasa, aku menyesal telah membuat manusia yang sudah hidup dalam sebuah kehidupan yang tidak benar, saudara. Tapi dalam catatan lain, dalam Kejadian pasal 6 itu, Alkitab bilang begini, ayat 7. Tetapi Nuh itu mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah, di tengah-tengah bangsa yang rusak, di tengah-tengah bangsa yang tidak baik, ada Nuh yang dapat kasih karunia dari Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan baik, tidak hanya berhenti di ayat 8 tentang kasih karunia Tuhan pada Nuh, tapi ayat selanjutnya Tuhan bilang, Nuh, ini yang harus engkau buat. Engkau harus membangun batra 300 hasta panjangnya. Udah dapat kasih karunia, tapi harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nuh udah dapat perkenanan Tuhan loh, saudara. Harusnya Nuh udah safe, Nuh udah oke, nggak perlu lagi buat apa-apa. Dia yakin dia sudah dapat belas kasihan Tuhan. Tapi ayat selanjutnya ada yang harus Nuh buat bagi Tuhan. Saya sulit untuk membayangkan seorang Nuh dan 3 anaknya itu membangun bahtera yang cukup besar kalau itu cuma modal kekuatan mereka sendiri. Saya udah pernah cerita, saudara, ya. Saya pernah cerita tentang Nuh. Salah satu ilmu arkeologi yang berhubungan dengan kayu, bahwa kayu gofir itu adalah bagian jenis kayu yang terbaik yang ada di dunia. Yang kalau coba diambil, kan batra Nuh itu sampel kayu yang digunakan untuk membangun bahtera Nuh itu sudah ditemukan. Dan mereka coba teliti di dunia ini, di daerah mana yang kira-kira punya kayu sejenis ini. Waktu mereka cari tahu, para ilmu cari tahu di sekitar di mana Nuh hidup pada waktu itu tidak ada jenis kayu itu yang ada. Ya. Yang menarik, ini penelitian dilakukan oleh orang Jerman dan orang Amerika. Yang menarik, sudah tahu dapat di mana sebuah struktur kayu yang hampir sama dengan jenis kayu gofir itu di Indonesia. Dan dapatnya di mana? Di Semarang. Itu sebuah jenis kayu jati tua. Jadi waktu mereka lihat, ternyata kayu gofir itu punya turunannya itu kayak kayu jati. Kayu jati itu adalah kayu terbaik yang ada di dunia sampai hari ini. Saya nggak bilang Nuh ambil sampai di Semarang, nggak. Nuh ambil sampai di Indonesia, nggak. Kalau toh juga begitu, ada cara Tuhan. Tapi yang saya mau bilang begini, tidak ada kemampuan apapun dari Nuh dan anak-anaknya untuk membangun bahtera yang besar. Kenapa mereka mampu? Karena sejak awal mereka sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memampukan mereka untuk bekerja melakukan itu semua. Jadi kalau Tuhan bilang kita taat peraturan Tuhan, ikut semua perintah Tuhan, kita memang nggak mampu, kita memang nggak kuat. Tapi Tuhan di dalam kita, dalam perkenanannya akan memampukan kita semua untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik itu. Haleluya. Jadi poin yang kedua, kalau kita mau supaya kita melihat hidup yang berhasil,
hidup yang beruntung, hidup yang penuh dengan berkat sebagai cita-cita kita. Apakah itu sudah menghubungkan dengan berkat materi, berkat iman, berkat-berkat kesehatan? Taati perintah Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis. Jangan bangun konsep-konsep baru dalam pikiran kita. Jangan coba bangun dulu sebuah logika-logika baru yang coba kita cari pembenaran dalam Alkitab. Ya, saudara, jangan paksa Alkitab itu ya bisa jangan saudara tarik memaksakan Alkitab itu supaya sesuai dengan zaman kita. Jangan. Kita yang harus menyesuaikan dengan Alkitab. Jangan terbalik. Banyak kali kita mau paksa Alkitab itu kontekstual dengan zaman kita. Ya, harus up to date dengan zaman kita. Jangan. Kita yang harus ikut Alkitab. Kita yang ikut selera Alkitab, jangan Alkitab yang ikut selera kita. Hari-hari ini terjadi kekacauan dalam dunia teologi. Karena apa? Karena kita paksa ini Alkitab harus konteks dengan kita sekarang. Padahal kita yang harus belajar, masuk mendalami apa yang ada pada konteks Alkitab. Dan kita bisa hidupi sebuah kebenaran besar di dalamnya. Yang terakhir, yang ketiga akan kita belajar, saudara. Miliki perkenanan Tuhan. Kalau saudara mau supaya saudara diberkati Tuhan, saudara harus yakin saudara dapat perkenanan Tuhan. Saudara harus yakin saudara dapat kasih karunia Tuhan. Ini yang penting. Bahwa keyakinan kita akan kasih karunia Tuhan menjadi cara Tuhan yang terbaik untuk selalu memberikan berkatnya untuk kita. Haleluya. Ayo kita buka. Dalam Yosua pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua. Ini ayat ini mencatat begini. Yosua pasal 5 ayat 2, ayat ini mencatat begini. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ini mereka mau masuk dan mereka harus sebelum mereka akan menaklukkan kota pertama yang akan mereka rebut di tanah Kanaan itu adalah kota Yeriko. Tapi di daerah Gilgal, ya, Tuhan memintakan mereka untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Itu daerah Gilgal, saudara. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Sebab orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki, semua prajurit yang telah mati di padang gurun di tengah jalan, mereka yang keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir telah disunat. Jadi semua orang yang keluar dari Mesir itu sudah disunat sebelumnya. Nah, tapi mereka yang telah disunat itu kan generasinya udah mati semua. Sudah mati semua. Yang tinggal itu tinggal Yosua dan Kaleb. Ada generasi baru yang lahir di padang gurun dan generasi itu belum disunat. Ya, generasi itu belum disunat. Pada waktu itu sunat menjadi cara Tuhan yang luar biasa bagi umat Tuhan untuk membuktikan perkenanan Tuhan atas hidup mereka. Sunat itu adalah mengeluarkan satu bagian, ya, di salah satu kulit, bagian kulit yang ada di alat kelamin laki-laki, dan kemudian itu digambarkan sebagai bagian yang kotor yang harus dikeluarkan di situ. Dibersihkan supaya apa, saudara? Supaya dianggap layak, ya. Pembersihan itu supaya dianggap layak. Nah, saudara bayangkan kondisi ini. Yosua diminta Tuhan untuk jadi orang yang tukang sunat. Nggak pakai laser, Om Demas. Pakai pisau dari apa kita bilang? Batu. Saudara mau asah bagaimana tuh batu, tetap batu. Mau bikin tajam bagaimana itu batu, batu tetap batu. Saya nggak bayangkan Yosua panggil, maju lu satu orang, buka, itu dia ambil tuh pisau dari batu, dia lagi potong, pak, tapi lah, ya, oh matahari, oh, sakit dia. Sakit tuh saudara, sunat sakit ya. Kalau sekarang, kalau saudara lihat rumah sunatan langsung pakai celana, jadi nggak apa-apa.
Dia mau bangka-bangka, dia mau sakit, dia boleh pakai kain sarung. Sekarang bagus, tapi dulu pakai batu. Itu sebuah, saya mau bicara saudara, ini kondisinya gak enak. Tapi kondisi itu harus mereka lewati sebelum Yeriko itu direbut. Harus dibersihkan semuanya. Gak enak itu pembersihan dari Tuhan. Gak enak. Kalau ada sesuatu, kita sekarang Tuhan Yesus sudah menggenapkan itu di kayu salib. Dan Tuhan minta supaya kita hari-hari ini itu dalam proses perjanjian lama kita, yang kita sunat itu hati kita. Kita bersihkan semua pikiran kotor kita, semua hal-hal yang gak benar itu kita bersihkan. Tapi untuk bersihkan itu gak enak, saudara. Tukang jagal nih Yosua, ya potong. 200 orang masih boleh so potong sendiri. 300 masih. Hari ini banyak, ratusan ribu orang harusnya potong. Saya bilang, bukan cuma bangsa Israel yang lelah, Yosua sendiri lelah potong tuh barang punya. Ya. Bukan pakai cutter ini ya. Nggak pakai cutter ini. Nggak pakai cutter, brak. Ada yang mungkin, Pak, Yosua pikir jo, karena sebelum tumpul, tapi besar itu pada dulu kemarin. Kok ulang potong ulang, karena belum tapela semua. Saya mau gambarkan ini begini, nggak enak itu saudara. Kalau ada sesuatu yang Tuhan minta untuk kita bersihkan dalam hidup kita, gak enak. Kalau ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita bersihkan, gak enak. Kita akan sakit. Waktu Tuhan bilang kamu egoismu harus dibersihkan, gak enak, sakit itu dia. Waktu Tuhan bilang kamu kesombonganmu harus coba diturunkan sedikit, gak enak. Ya sebab orang sombong itu dorong tahu kalau dorong sombong. Kalau dorong tahu dorong gak akan sombong. Ya, siapa bilang kita sombong? Tak sombong kita, gak ada tuh sombong. Tapi dianggap orang lain sombong. Enggak. Tapi waktu Tuhan minta supaya kita pangkas itu kesombongan, itu enggak enak. Waktu Tuhan minta ada sesuatu, kalau orang pelit Tuhan suruh memberi, itu enggak enak saudara. Kalau kita itu Yahudi itu orang bilang kata koncudu. Kalau orang koncudu itu pelit, kalau Tuhan suruh memberi, enggak enak. Tapi kalau kemudian kita bisa memberi, artinya ada sesuatu yang kita sudah berhasil lalui. Tapi saya mau yakin, saya mau bilang sebuah kebenaran kepada saudara. Apapun kesulitan yang harus kita jalani. Apa dengan hal itu kita berhasil memenangkan Yeriko, tembok besar yang dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Saya dari pasalnya yang kelima, dan mereka Tuhan bilang begini, kamu rebut itu Yeriko. Nah, kamu harus kelilingi Yeriko itu 1 kali dalam 1 hari. Besok lagi 1 kali. Sampai pada hari yang ke-7 baru kamu keliling 7 kali dalam 1 hari. Coba saudara bayangkan, ini orang-orang baru habis sunat. Orang biasa sunat, yaitu 1 minggu, 2 minggu baru boleh baik. Ini orang-orang baru habis sunat saudara. Ya, bajalang belum kalau tereh, masih begini dong bajalang. So, suruh keliling kota Yeriko, suruh keliling itu tembok Yeriko. Terus waktu orang bertanya, aduh, siapa ini bajalang sakit. Yosua bilang, jangan ada suara. Ya, waktu satu mau mengeluh, nggak enak ini bajalang ini dalam keadaan dia sedap sekali. Dan kan orang tak salah pakai celaan dalam setengah mati bergerah, kita tak potong di situ. Sakit saudara. Saya mau cerita nih. Saya ingat saya masih kecil, ya main di salah satu pulang sekolah waktu masih daerah Sulawesi. Saya pulang sekolah, saya main di salah satu gereja dekat rumah kami. Gereja, ya saya kencing. Waktu saya habis kencing, tiba-tiba saya berteriak. Kenapa? Waktu itu zaman itu kami belum terbiasa pakai kolor dalam. Batong tarik tulis pun tangga ini Reds. Aduh sakit sekali luar biasa Bataria. Mama, saya ingat itu karena itu pendeta itu selalu cerita ke kami. Wah dapat ingat itu Doni dulu waktu dia singgah di sini kok dia kincing kok dia tanggate tuh Reds pada pemolontis ya. Bataria semua. Sakit. Apalagi ini baru habis potong. Bukan pakai cutter, ini potong pakai batu, sakit, jadi mau bergerak sakit. Tanas, kelilingi tembok itu 1 kali, jangan ada suara, diam. Waktu orang mau tanya, diam, jangan ada suara.
Itu deh, Tuhan itu luar biasa, saudara. Kita nggak akan mengeluh, kita jangan teriak, kita jangan bilang Tuhan ini nggak benar nih Tuhan. Tuhan nggak adil, masa kami harus kerja seperti ini. Tuhan nggak adil, masa kami udah melayani Tuhan cukup lama, kami sudah mengiring Tuhan cukup lama, kami sudah memberi sekian banyak untuk Tuhan. Kenapa kami harus melewati begini? Diam-diam, kan ribut. Kenapa? Sudah. Tunggu. Nanti harinya yang ke-7, kamu kelilingi tembok itu 7 kali. Dan pada putaran yang ke-7, kalian bersorak, ambil sangkakala, kalian ambil trompet, ambil semua jenis bunyi musik, bunyian, teriak, bersyukur, bersorak begitu. Kenapa mesti tunggu hari yang ke-7? Karena hari yang 7 itu luka sobai. Iya. Mereka teriak, tidak ada lagi yang membebani mereka pada waktu teriak. Tuhan sudah memulihkan semua keadaan itu. Dan pada waktu teriak, tiba-tiba suara itu merubuhkan tembok yang besar. Hari ini saudara sedang berhadapan dengan tembok apa? Kalau saudara nggak mengerti pola Tuhan bekerja, kalau saudara nggak taat semua aturan-aturan Tuhan, kalau saudara nggak minta perkenanan Tuhan ada atas hidup saudara, masih ada dosa, masih ada sifat dosa yang melekat dalam dirimu. Kita percaya Yesus sudah mengampuni kita, kita percaya dosa kita sudah dipakukan di kayu salib, tapi sifat dosa dalam hidup manusia itu selalu kita bawa kemana-mana. Kalau kita terus terjebak dengan sifat dosa itu, kita minta perkenanan Tuhan. Mari Tuhan bersihkan, mari Tuhan ingatkan, kasih ingat apa orang Tuhan, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, sampai kemudian kita berhasil menduduki tempat di mana berkat besar sudah menjadi bagian kita. Apa yang menjadi persoalan saudara hari ini? Apa yang jadi pergumulan saudara hari ini? Tuhan ada di sini. Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.